Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Noval Abdurrahman Faiz dengan NIM 4212201044 dari kelas Mekatronika B pagi semester 6. Pada video saya kali ini saya akan membuat tugas asesmen akhir semester saya, yaitu dengan matkul desain sistem mekatronika. Soalnya yaitu buatlah video yang sedang mempresentasikan desain mekanik, diutamakan jika tidak ada desain elektrikal atau sistem informasi. Nah, pada video kali ini berarti saya akan membuat akan menjelaskan desain mekanik saja. Dikarenakan paper saya yaitu ball feeder itu hanyalah simulation ball feeder. Jadi tidak ada desain elektrikal ataupun sistem informasinya. Adapun format dari video ini yaitu nama, name, kelas, judul desain. Isi utamanya yaitu jelaskan mengapa memilih desain tersebut, jelaskan berdasarkan teoritis bukan berdasarkan perkiraan Anda sendiri. Jika PBL-nya tim yang sama, oke. Lanjut aja ke presentasinya. Adapun PowerPoint dari ball feeder kami atau mangkuk pengumpan yaitu ini adalah anggota our team dan job desk-nya. Di sini saya sebagai mechanical simulasi department. Adapun background dari proyek kami sendiri yaitu ball feeder atau mangkuk pengumpan ini adalah perangkat otomatis yang digunakan dalam manufaktur untuk mengatur dan memasok komponen kecil ke dalam production line. Ini dapat membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi pekerjaan manual, dan mempertahankan konsistensi dari output tersebut. Di dalam sistem produksi yang modern, peralatan otomasi seperti pengumpan mangkuk ini atau bull feeder itu sangat penting untuk meningkatkan kecepatan, presisi, proyeksi. Ini berfokus pada perancangan pengumpan mangkuk atau bull feeder sendiri, yaitu dengan menggunakan SolidWorks untuk membuat struktur dan motion simulation-nya. Oke, selanjutnya adapun studi literatur dari proyek kami ini yaitu proyek tempat uh, berfeeder ini yaitu merupakan kelanjutan dari proyek sebelumnya. Di proses proyek yaitu um, berdasarkan hasil dari evaluasi pada proyek sebelumnya ada beberapa kelemahan, yaitu diantaranya spiral design yang kurang optimal. Desain spiral ini tidak sesuai dengan karakteristik benda kerja, sehingga komponen-komponennya tidak tersortir dengan baik. Lalu ada getaran yang dihasilkan tidak sesuai. Itu getaran yang dihasilkan tidak stabil atau tidak sesuai dengan kebutuhan gerak komponen. Lalu ada simulasi gerakan yang tidak akurat. Simulasi tidak mencerminkan kondisi yang nyata karena belum mempertimbangkan interaksi benda kerja dan gerakan. Itu studi literatur dari kami. Adapun pengembangan dari apa dari literatur yang kami lakukan, yang itu nanti kami akan melakukan optimasi pada spiral desainnya, yaitu uh, akan kami perbaiki. Ini previous projectnya atau project sebelumnya, hal ini kurang kurang optimal ya karena uh, mangkok penggetarnya ini itu tuh terbuat dari apa eh filament filament atau 3D print. Jadi dia begitu barang itu bergetar dia nggak naik karena licin. Jadi makanya dikasih kayak gini. Nah, terus dari kami adalah membuat simulasi agar nantinya itu pada proyek kami itu diharapkan nantinya itu ini dapat bergerak gitu dengan sempurna pada saat penyortiran benda tadi itu. Nah, jadi kami akan melakukan optimal pada spiral desainnya, lalu perbaikan sistem getarannya, lalu simulasi gerak yang lebih realistik. Adapun proyek goal satu tujuan dari proyek kami yaitu desain 3D pada ball feedernya yaitu bagian complete complete partsnya atau bagian lengkapnya gitu. Nanti ada ball, tracknya, base sama driver unitnya. Adapun
Kami akan mengoptimalkan untuk fungsionalitas dan kemampuan manufakturability manufacturability-nya. Lalu ada menjalankan simulasinya. Nanti akan validasi pergerakan komponen dan efisiensi pada feedingnya pada saat pengumpanannya, yaitu sesuaikan pengaturan getaran untuk pengoperasian yang lebih smooth, lancar. Lalu memberikan desain siap produksi, menyiapkan file 3D terperinci dan dokumentasinya. Pastikan desain memenuhi standar COE untuk pembuatan prototipe. Lalu ada pun software yang kami gunakan pada proyek kali ini yaitu adalah SolidWorks, yang tentunya SolidWorks yang sudah bisa ini ya, simulation fitur ya, bisa menggunakan fitur event based motion. Lalu ada subfiturnya task trigger dan control action. Seperti ini nanti tampilannya, tasknya, trigger, actionnya, time-nya. Next ada pun flowchart dari kami nanti, flowchart pengerjaannya. Ini termasuk flowchart pengujian juga ya. Nanti ada start, baru desain ball, desain base, assembly using SolidWorks, dia assembly di SolidWorks juga semuanya, lalu disimulasi menggunakan event based motion tadi, lalu result check, mengecek hasil berarti. Nah, nanti pada saat mengecek hasil ini, jika hasilnya itu kurang optimal, berarti kita akan melakukan pengecekan lagi terhadap desain ball, desain base ataupun uh, desain lainnya. Ketika sudah done, maka uh, tercapailah tujuan dari flowchart ini. Oke, adapun timeline dari pengerjaan kami yaitu seperti ini. Berhubung saya simulation and mechanical design-nya, jadi berarti proyek kami itu nanti akan research and literature of design simulation, lalu simulasi of mechanical design, lalu video of design simulation. Oke, lanjut aja ke berhubung ini ya apa? eh, SolidWorks saya tidak mendukung untuk melakukan event based motion, jadi kami tuh ngerjain itu memanfaatkan ruangan di 806 di Poltek. Nah, jadi filenya itu nggak bisa dibuka nih kalau di sini nih, karena kesalahan fitur. Nih kalau kita buka nih, like assembly nih. Tuh, ternyata nggak tercapai, jadi nggak bisa dibuka di sini. Nah, jadi saya memanfaatkan dengan mengimpor hasil assembly-nya yang berupa PDF. Ini adalah mangkok penggetarnya ya. Nih, dengan ketentuan ukuran seperti ini. Dengan diameter keseluruhannya itu, diameter ini nih, 435. Lalu ada ukuran jari-jarinya, 206 pada bagian ini, lalu 217 pada bagian ini, lalu 50 pada bagian yang ini nih. Nah, selanjutnya kita masuk ke ball, bagian tempat penggetarannya nanti. Yang apa? Nanti kan komponen itu akan bergetar kayak gini terus sampai naik ke sini baru tersortir dia. Nah, dengan ketentuan seperti ini. Jari-jari 316, 226, 276 jari-jari ini. Lalu 96 untuk jari-jari ini. Diameternya 452 dengan panjang keseluruhan ini 534. Lalu adapun assembly dari proyek kami itu nanti akan seperti ini. Teksnya seperti ini. Lalu ada tatakannya, lalu ada hoppernya ini ya, corongnya, masukin ke ball feedernya. Adapun eh, eh, pendahuluan dari desain kami yaitu desain ball feeder yang kami buat ini itu merupakan hasil pengembangan dari prinsip dasar mekanisme getar eh, pengumpan komponen ini ya untuk feeding komponen secara otomatis nantinya. Desain ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, tentunya mengurangi intervensi manual dan menjaga kelancaran pada siklus produksi ya. Lalu alasan kenapa kami memilih desain seperti ini yaitu karena mengintegrasikan beberapa aspek penting seperti stabilitas struktur, lalu efisiensi pengumpan, serta kemudahan dalam perakitannya. Karena ini simpel saja untuk untuk assembly keseluruhan ini ya. Lalu penggunaan fixed kerangka dan daun assembly berfungsi sebagai fondasi utama yang kokoh untuk mendukung hopper.
dan ball agar getaran tetap terarah. Jadi eh, agar optimal lah intinya. Baru prinsip vibration feedingnya yaitu bekerja berdasarkan prinsip getaran resonansi. Nanti tuh pada bagian sininya itu, di mana getaran horizontal diubah menjadi gerakan spiral ke atas. Hal ini memungkinkan komponen kecil untuk bergerak naik melalui alur pada ball ini tadi dan menuju jalur sortir. Desain ball tadi ini berbentuk lingkaran dan bertingkat sesuai dengan teori pemisahan dan pengumpan berdasarkan ukuran dan orientasi pada komponennya ya. Lalu adapun struktur mekanis, pemilihan material dan koneksi antar bagian seperti baut soket head cap screw-nya dan hex nut-nya itu grade-nya ini dengan menggunakan ISO 4034 dipilih untuk menjamin sambungan yang lebih kuat serta kokoh ya presisi pada saat pemasangan dan pengoperasian. Ini mengacu pada teori desain sambungan mekanis dan permesinan permesinan ini. Adapun keseimbangan getaran dan stabilitas pada komponen ini seperti ini hopper dengan stand 2 dengan dua stand di sini lalu berfungsi sebagai tempat penampungan awal sekaligus penyimbang getaran. Hopper ini dirancang dengan distribusi beban yang lebih simetris ya, tentunya untuk mencegah gaya yang tak seimbang sesuai dengan prinsip dinamika struktur dan sistem yang bergetar. Nah, ini sayangnya nggak bisa dibuka di sini ya karena SolidWorks saya nggak mendukung untuk membuka filenya itu. Kemarin udah coba untuk download, cuman selalu nge-crash gitu dia. Entah laptopnya nggak support atau aplikasinya yang ini ya. Lalu untuk menjamin keefisiensian produk, ini dicapai melalui desain modular dan kemudian perawatan. Desain ini memungkinkan kita merakit ulang secara cepat apabila terjadi kerusakan ya, serta meminimalisir waktu untuk mesin berhenti biar produksi tetap berjalan siklusnya. Untuk simulasinya sendiri kami sedang sedang menjalankan simulasi ya, karena kemarin tuh beberapa part ini itu ada yang nggak bisa juga dibuka waktu di ruangan 806 tempat kami membuat juga. Ini ada yang nggak bisa dibuka waktu part ini, jadi kami kayak desain ulang. Nah, itulah terkendala kenapa simulasi ini belum selesai. Jadi nggak bisa langsung ditampilkan di hari ini juga. eh dengan pertimbangkan prinsip dasar sistem untuk feeding secara otomatis ini eh, dan kestabilan mekanis serta efisiensi dari produk, desain ball feeder ini merupakan solusi praktis nantinya yang tidak hanya didasarkan pada asumsi tetapi merujuk pada teori dan praktiknya. Karena kita simulasikan dulu sebelum dibuat agar sebelum nantinya keseluruhan dari ball feeder yang diproduksi, dia sudah siap untuk nantinya eh, untuk diproduksi karena udah disimulasikan dulu sebelumnya kan dari base-nya terus ball-nya disesuaikan untuk nantinya pemisahan lalu bagian hoppernya corongnya. Nah seperti ini corongnya nanti seperti ini nih kira-kira panjang sampingnya itu 202, untuk panjang dalamnya ini 155, panjang corong ke bawahnya 525. Nanti rencananya kayaknya mau kami pendekin lagi soalnya pas dia sendiri tuh kayak nampaknya kayak tinggi kali nih. Nanti pas barang taruh dia terlalu terlalu jatuh kali gitu kan. Nanti kalau misalnya simulasinya udah selesai nih maunya lebih enak lagi jelasinnya karena bisa dijelaskan gitu lebih lebih detail simulasinya. Oke, mungkin hanya itu saja eh, penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kurang jelas dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.